Nah, halo adik sekalian, hari ini kita akan belajar SBD yang ketiga. Topik kita hari ini adalah perancangan basis data. Proses perancangan basis data terlepas dari masalah yang ditangani, dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, perancangan basis data secara konseptual merupakan upaya untuk membuat model yang masih bersifat konsep. Yang kedua, perancangan basis data secara logis merupakan tahapan untuk memetakkan model konseptual ke model basis data yang akan dipakai. Nah, model yang digunakan adalah model relasional, hierarkis, atau namanya jaringan. Yang ketiga, ada namanya perancangan basis data secara fisis. Merupakan tahapan yang menuangkan perancangan basis data yang bersifat logis menjadi basis data fisik atau fasis yang tersimpan pada media penyimpanan eksternal yang spesifik terhadap namanya DBMS yang dipakai. Jadi ada 3 basis data yang digunakan dalam perancangan. Yang pertama secara konseptual, yang kedua secara logis, yang ketiga secara fisis atau namanya fisik. Nah, ada berbagai pembagian tahapan dalam pengembangan sistem, yaitu yang pertama metodologi yang disebut dengan namanya waterfall atau air terjun, yang membagi daur ulang pengembangan sistem menjadi 6 tahapan. Yang pertama konsepsi, kemudian pendahuluan, analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian. Ada lagi yang kedua, menurut si Mcleod, mengemukakan ada 4 tahapan. Ada perencanaan, ada analisis, ada perancangan, dan ada lagi namanya implementasi. Nah, ada lagi menurut si Fabric Square, membaginya menjadi 5 tahapan: studi kelayakan, rencana pendahuluan, analisis sistem, perencanaan sistem, dan ada lagi namanya implementasi sistem. Nah, yang kita gunakan yang pertama tahap studi kelayakan. Nah, pada tahap kelayakan, identifikasi terhadap kebutuhan sistem baru mulai dilakukan. Identifikasi tidak hanya didasarkan oleh kebutuhan-kebutuhan baru yang dikehendaki oleh manajemen atau yang selama ini belum terpenuhi, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan pada sistem yang sudah ada, baik sistem manual maupun sistem otomasi. Yang kedua ada lagi namanya tahapan rencana pendahuluan. Nah, tahapan rencana pendahuluan menentukan lingkup proyek atau sistem yang akan ditangani. Hal ini digunakan untuk menentukan jadwal proyek. Adapun lingkungan sistem yang ditangani dijabarkan dalam bentuk DFD konteks, atau sering disebut juga dengan namanya diagram konteks. Atau DFD sering juga disebut dengan namanya data flow diagram. Sering diterjemahkan menjadi diagram aliran data dalam bahasa Indonesia. Nah, tujuannya adalah memberikan pandangan umum sistem. DAD konteks memperlihatkan sebuah proses yang berinteraksi dengan lingkungannya. Ada pihak luar atau lingkungan yang memberi masukan dan ada pihak yang menerima keluaran sistem. Dalam hal ini, pihak luar sering disebut juga namanya terminator, dapat berubah sistem lain. Nah, yang ketiga itu ada namanya tahapan analisis sistem. Pada tahapan analisis sistem orang yang bertanggung jawab terhadap pengembangan sistem secara menyeluruh. Sering berdialog dengan pengguna atau memperoleh nama informasi detail kebutuhan pengguna. Pengumpulan kebutuhan pengguna biasa dilakukan melalui namanya wawancara, observasi, dan kuesioner. Hasil yang didapatkan dipakai sebagai bahan untuk menyusun DAD atau namanya sistem baru. Nah, ini adalah contoh-contoh simbol DAD yang digunakan. Boleh kamu lihat di sini. Yang pertama ini gambar kotak. Ini adalah gambar terminator. Coba kamu lihat yang gambar kotak ini adalah gambar terminator. Ini fungsinya sebagai proses data. Jadi terminator ini fungsinya sebagai proses data. Jadi kalau gambar lingkaran ini, terminator itu bukan proses data, ya. Terminator itu berarti si pelaku sistem. Maafkan.
Terminator itu berarti sebagai pelaku sistem. Kalau gambar ini adalah aliran data. Ini salah tulisan saya. Kalau gambar panah ini berarti aliran data. Kalau ini adalah gambar proses data. Jadi ini bukan aliran, tapi ini adalah gambar proses data, dan ini adalah storage. Oke. Nah, itu. Ini adalah terminator. Jadi saya ulangi. Ini terminator, ini proses data, ini adalah aliran data, dan ini adalah media penyimpanan atau namanya storage. Nah, ada berbagai bentuk lain yang digunakan untuk menggambarkan DAD. Dan menurut si Yarden System Method. Jadi nanti ini kita akan pelajari nanti di pertemuan keempat, bahkan di semester. Ada 4 tahapan perancangan sistem. Tahapan perancangan sistem ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, perancangan basis data. Yang kedua, perancangan proses basis data. Langkah untuk menentukan yang diharapkan dapat mewakili seluruh kebutuhan pengguna. Nah, penyusunan basis data ini berdasarkan kamus layanan data yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Penjelasan mengenai beberapa komponen perancangan basis data secara konseptual. Yang pertama itu ada namanya entitas. Jadi ada beberapa komponen dalam merancang jadi ada beberapa komponen dalam merancang basis data. Jadi dalam menggambar basis data, merancang itu berarti menggambar ya. Dalam merancang basis data secara konsep, ada komponen pertama namanya adalah entitas. Entitas ini berarti adalah objek atau dikatakan namanya kejadian. Jadi saya bilang entitas itu adalah suatu kejadian atau objek yang menyatakan terjadinya suatu sistem. Nah, pada model relasional, entitas akan menjadi namanya tabel. Jadi ingat aja, entitas itu berarti, sebentar. Entitas itu ingat aja di sini. Entitas itu ingat berarti di sini adalah objek atau dikatakan namanya suatu kejadian. Yang kedua, atribut berarti adalah atribut itu adalah item data yang menjadi bagian dari suatu entitas. Berarti atribut itu adalah item data yang menjadi bagian dari suatu entitas. Hubungan itu berarti adalah asosiasi atau kaitan antara dua entitas. Ada lagi namanya kekangan. Ini digunakan untuk melindungi integrasi data, misalnya melindungi kesalahan sewaktu pengisian data. Domain berarti adalah himpunan nilai yang berlaku bagi suatu atribut. Kekangan domain mendefinisikan nama, tipe, format, atau panjang dan nilai masing-masing dalam item data. Ada lagi namanya integritas referensial. Ini adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan antara kunci primer dengan kunci tamu milik tabel-tabel yang berada dalam suatu basis data relasional untuk menjaga namanya konsistensi data. Nah, sebelum saya sampai ke situ, jadi nanti di pelajaran selanjutnya kamu harus tahu dulu yang ini. Jadi sering kita gunakan itu entitas, atribut, dan hubungan. Jadi kalau tadi saya bilang entitas berarti adalah objek atau kejadian. Kalau atribut berarti adalah item-item yang menjadi suatu entitas. Contoh, saya itu berarti dosen. Jadi objeknya itu adalah contoh saya adalah sebuah dosen. Nah, ditulis dalam bentuk entitas. Tadi gambar entitas, gambar kotak. Atau tadi gambar namanya terminator. Jadi gambar entitas itu dalam bentuk namanya terminator. Jadi dosen itu juga dikatakan nama entitas. Nah, apa atribut dosen?
atribut dosen. Jadi dosen itu punya atribut. Atribut dosen itu contohnya saya punya namanya NIDN. Kalau siswa, contoh, kalau mahasiswa berarti punya NIM. Dosen punya apa lagi? Contohnya nomor HP atau nama. Dan ada banyak lagi. Contohnya dia punya ruangan. Apalagi? Contohnya ada mata kuliah yang diajarkan. Nah, ini jadi yang ini semua yang saya tunjuk ini itu adalah dikatakan namanya entitas. Atribut. Atribut itu berarti bagian-bagian daripada si entitas. Nah, kalau contohnya kalau SBD apa menjadi itemnya? Maka menjadi bagiannya itu adalah SBD pertemuan 1, pertemuan 2, dan seterusnya. Kalau mata kuliah, apa menjadi itemnya? Pasti itu ada nama mata kuliahnya. Terus ada siapa mahasiswanya. Terus siapa dosennya. Terus siapa jam berapa ngajarnya dan hari apa. Itulah dikatakan namanya atribut. Nah, ada lagi namanya diagram IR atau entry relation. Atau ini sering disebut orang namanya ERD. Atau diagram entity relation diagram atau diagram entitas hubungan merupakan diagram yang menjelaskan hubungan antar media penyimpanan antar entitas. Nah, menurut Sidet dan Febri memperkenalkan beberapa istilah tentang kunci. Nah, selanjutnya kita belajar tentang kunci. Nah, kunci ini bukan kunci rumah atau kunci handphone kamu. Nah, ada namanya kunci kandidat. Nah, kunci kandidat adalah kunci yang secara unik atau tidak mungkin kembar dapat dipakai untuk mengidentifikasikan suatu baris dalam tabel. Contohnya, ini semacam kata kunci. Contohnya kalau kamu mau pengen cari, contohnya belajar mengetik. Maka kamu tinggal ketikkan di Microsoft Word dengan kata mengetik. Maka nanti di Google. Maka nanti Google akan menampilkan beberapa artikel tentang mengetik. Itulah adalah contoh dengan kata kunci. Sama seperti di handphone kamu, kalau kamu melakukan pencarian, kamu lupa siapa namanya, maka langsung kamu cari yang kata-kata yang pernah kamu ingat. Sama seperti kalau di WhatsApp, kalau kita lupa apa isinya, kita lakukan pencarian. Itu juga dikatakan namanya kunci. Nah, yang kedua ada namanya kunci primer. Kunci primer ini adalah kunci kandidat yang dipilih sebagai kunci utama untuk mengidentifikasikan baris dalam label. Jadi kalau kunci primer itu kunci utama. Contohnya kalau mahasiswa kunci primernya apa atau kunci utamanya adalah NIM. Kenapa NIM menjadi kunci utamanya? Karena kan mahasiswa namanya mungkin aja ada yang sama. Tempat lahirnya juga mungkin sama atau tanggal lahirnya. Tapi nggak mungkin mahasiswa memiliki NIM yang sama. Pasti NIM yang berbeda atau yang namanya unik. Sama seperti KTP, setiap orang memiliki nomor KTP atau nomor ID yang berbeda. Itu juga dikatakan namanya kunci primer. Jadi kalau pengen cari orang, jangan cari berdasarkan namanya, tapi cari berdasarkan nomor ID-nya. Karena nomor ID pasti nggak akan sama, itu juga dikatakan namanya kunci primer. Kalau kunci kandidat tadi adalah kunci yang secara unik, tidak mungkin kembar. Nah, ini bisa juga, ini hampir sama dengan kunci primer. Atau selain NIM, apalagi yang bisa dicari? Contohnya, kalau mahasiswa, aduh aku lupa NIM-nya, maka kunci unik berarti namanya atau grupnya. Bisa aduh grup berapa dia? Atau namanya siapa? Misalnya kalau ada orang tua datang ke Medicom, dia lupa anaknya grup berapa, pasti dia bilang anakku namanya ini, maka Medicom akan mencari nama. Maka kunci nama itu bisa dikatakan sebagai kunci kandidat.
Yang ketiga ada kunci alternatif. Alternatif adalah semua kunci kandidat yang tidak bertindak sebagai kunci primer tadi. Seperti itu. Kalau kita ada orang tuh mencari data orang, kalau kita lupa NIM-nya, lupa namanya, kita kasih ke kunci alternatif. Cari grup. Oh, saya mungkin ingat grupnya. Itu adalah contoh namanya kunci alternatif. Yang keempat ada namanya kunci tamu. Nah, ini nggak wajib. Kunci tamu kadang disebut juga kunci asing atau sembarang atribut. Oh, aku ingat marga ini. Coba cari marga ini. Maka dicari lu. Nah, itu dia. Contoh namanya kunci tamu. Nah, pada model rasional, setelah dilengkapi dengan kunci yang bersifat unik, langkah selanjutnya adalah menerjemahkan hubungan antar tabel ke dalam namanya kunci tamu. Nah, cara melakukan penerjemahan ditentukan oleh jenis hubungan antar tabel. Dalam hal ini ada 3 macam hubungan. Ada hubungan satu ke satu atau one to one. Ini contohnya adalah saya mengajari satu mata kuliah hari ini adalah SBD, atau satu murid belajar, satu mahasiswa belajar satu mata kuliah, atau satu mahasiswa memiliki satu NIM. Itu adalah hubungan. Yang kedua ada hubungan satu ke banyak atau one to many. Contohnya, satu dosen mengajari banyak mahasiswa, atau satu mahasiswa mempelajari banyak mata kuliah. Hubungannya apa, Bang? Mempelajari. Entitasnya apa? Ini saya kasih contoh nih. Satu, ini kita akan pelajari nanti di pertemuan selanjutnya. Contoh satu ke satu. Satu dosen. Entitasnya adalah dosen. Mengajari satu mata kuliah. Ini maka dikatakan nama entitas. Dosen dan makul dikatakan nama entitas. Apa hubungan antara dosen dengan makul? Adalah mengajari atau mengajarkan. Oke? Kalau hubungan satu tuh banyak, berarti contoh nih, satu dosen bisa mengajari, ini kita ganti dengan banyak mahasiswa. Hubungannya apa? Mengajari. Atau satu mahasiswa mempelajari banyak mata pelajaran. Hubungannya apa? Mempelajari. Yang ketiga ada hubungan banyak ke banyak. Contohnya, banyak mahasiswa mempelajari banyak mata pelajaran, atau banyak dosen mengajari banyak mata pelajaran. Itu akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. 5 tahap implementasi sistem. Nah, tahap implementasi sistem mencakup pengkodean program, pengujian program, pemasangan program, dan juga pelatihan kepada pengguna. Setelah tahap ini berakhir, maka akan sampai pada tahap pengguna. Nah, dalam hal ini, aplikasi mulai dioperasikan oleh pengguna untuk melakukan berbagai transaksi. Sekian pelajaran kita hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan kamu tanya saya melalui WA Group atau chat pribadi. Silakan dicatat. Salam sehat.